kita akan membahas tentang peran rempah-rempah di masa penjajahan. Yuk. Sejak berabad-abad lalu, Kepulauan Nusantara dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah dunia seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Rempah-rempah ini bukan sekadar bumbu masakan, melainkan komoditas bernilai tinggi yang digunakan sebagai obat pengawet makanan, obat, hingga simbol status sosial di Eropa. Tingginya permintaan dan mahalnya harga rempah-rempah di pasar internasional mendorong bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk melakukan pelayaran ke timur. Mereka berlomba-lomba menemukan jalur laut baru demi menguasai sumber rempah langsung dari daerah asalnya. Nusantara yang kaya akan rempah kemudian menjadi pusat perhatian. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa awalnya berupa perdagangan, namun perlahan berubah menjadi upaya penguasaan melalui politik monopoli, perjanjian yang merugikan, hingga kekerasan bersenjata. Penjajahan pun terjadi. Kita bahas tentang rempah-rempah di masa penjajahan. Saya akan menjelaskan tentang rempah pala. Pala berasal dari Maluku Utara, khususnya Kepulauan Banda. Tumbuhan ini bernama ilmiah Myristica fragrans. Sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai bumbu dapur, obat tradisional, dan bahan pengawet alami. Pala menjadi salah satu rempah paling berharga di dunia pada abad ke-15 sampai 17. Aroma dan rasanya yang khas membuat dicari bangsa Eropa untuk kulineran, pengobatan, bahkan pengawetan makanan. Di Eropa, harga pala sangat mahal, bahkan dianggap lebih berharga daripada emas. Karena nilai ekonominya yang tinggi, bangsa Eropa atau Portugis, Belanda, dan Inggris berusaha menguasai perdagangan pala. Belanda melalui VOC memonopoli perdagangan pala di Kepulauan Banda. Akibatnya, rakyat Banda mengalami penderitaan seperti kerja paksa, pembatasan perdagangan, hingga pembantaian penduduk atau peristiwa genosida Banda tahun 1621 oleh VOC. Perebutan pala juga menjadi salah satu pemicu utama era penjajahan bangsa asing di Indonesia. Manfaat pala ada 3, yaitu yang pertama kesehatan. Menghangatkan tubuh, mengatasi masuk angin, sakit perut, dan membantu tidur. Yang kedua yaitu kuliner. Bumbu masakan, kue, minuman tradisional, dan saus. Yang ketiga yaitu industri. Bahan minyak atsiri, parfum, obat-obatan, herbal, dan kosmetik. Kesimpulannya, rempah pala bukan hanya sekedar bumbu, tetapi juga menjadi alasan kuat bangsa Eropa datang dan menjelajah Nusantara, khususnya Maluku. Dari sinilah terlihat betapa besar peran rempah dalam sejarah Indonesia. Cengkeh adalah tanaman rempah asli dari Maluku Utara, terutama di Kepulauan Ternate, Tidore, Moti, Makan, dan juga Bacan. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat setempat telah memanfaatkannya sebagai bumbu masakan, obat tradisional, hingga bagian dari upacara adat. Bahkan catatan sejarah menunjukkan bahwa cengkeh sudah diekspor ke Tiongkok sejak abad ketiga sebelum Masehi untuk dijadikan pengharum mulut pada masa dinasti Han. Memasuki abad ke-15 hingga ke-17, cengkeh salah satu komoditas paling berharga di dunia karena permintaannya yang tinggi di Eropa. Di sana, cengkeh digunakan sebagai bumbu masakan mewah, bahan obat-obatan, hingga pengawet daging. Nilai ekonominya yang besar membuat cengkeh menjadi pusat perdagangan internasional dan menjadi alasan utama bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris datang ke Nusantara.
Bangsa Portugis adalah yang pertama datang ke Maluku pada 1512 untuk menguasai perdagangan cengkeh. Disusul Spanyol yang bersekutu dengan Tidore, namun kemudian Belanda melalui VOC berhasil memonopoli perdagangan cengkeh. Mereka memaksa rakyat Maluku hanya menjual hasil cengkeh kepada VOC dengan harga yang murah, serta menjalankan politik ekstirpasi, yaitu pemusnahan pohon cengkeh di luar wilayah kekuasaan mereka agar harga tetap tinggi. Sistem monopoli ini membuat rakyat kehilangan kebebasan berdagang dan mengalami penderitaan ekonomi. Dari kondisi inilah muncul berbagai perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan, seperti perjuangan Sultan Baabullah dari Ternate dan Kapitan Patimura pada 1817. Dengan demikian, cengkeh bukan sekedar rempah, melainkan juga menjadi faktor penting yang mengundang kedatangan bangsa asing, memicu penjajahan, sekaligus melahirkan semangat perlawanan yang berperan besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tahukah kamu tentang lada? Lada adalah salah satu jenis rempah yang berasal dari Malabar, India dan kemudian menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Lada biasa juga dikenal dengan istilah merica atau sahang. Lada bersifat sedikit pedas, pahit, hangat, dan antipiretik atau obat penurun panas. Orang-orang pada umumnya mengenal 3 jenis lada: lada hitam, lada putih, dan juga lada hijau. Nah, teman-teman, biasanya lada juga memiliki julukan The King of Spice. Lada menjadi komoditas perdagangan dunia dan tahukah kamu 80% hasil lada di Indonesia dikirimkan ke luar negeri. Daerah penghasil lada terbesar atau baik di Indonesia yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Lampung. Di Eropa, lada dijuluki black gold atau emas hitam karena nilainya yang sangat tinggi. Lada bukan hanya sebagai bumbu dapur saja, tapi juga sebagai status simbol sosial. Setelah kita mempelajari tentang lada, kita juga akan mempelajari tentang kayu manis. Kayu manis adalah salah satu jenis rempah tertua di dunia dan berasal dari India atau Sri Lanka. Kayu manis memiliki sifat yang manis, hangat, dan aromanya sangat berbeda. Kayu manis digunakan sebagai obat-obatan, bumbu masakan, pencampur minuman, dan juga sebagai pengawet alami. Di Indonesia sendiri, daerah penghasil kayu manis terbaik berada di Kerinci atau Sumatera Barat. Tahukah kamu, kayu manis itu harganya sangat mahal loh dahulu, sehingga membuat negara-negara asing seperti Belanda atau VOC, Portugal, dan Inggris ingin menguasai atau memonopoli jalur perdagangan rempah di Indonesia. Jadi kesimpulannya, rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan kayu manis memiliki peran besar di dalam sejarah Indonesia. Kekayaan rempah inilah bangsa Eropa datang dan akhirnya masuk ke negeri kita selama ratusan tahun. Rempah-rempah tidak hanya bernilai sebagai bumbu masakan dapur, tetapi juga menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menghargai sejarah dan menjaga kekayaan alam Indonesia agar tetap lestari. Terima kasih telah menyimak video ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa.